pemirsa, saat ini kan berada di Puskesmas Bungi dalam rangka peresmian Ponet yang dimiliki oleh Puskesmas Bungi dan sekaligus dimiliki oleh Bukit Wolio Indah. Fasilitas ini menjadi salah satu fasilitas yang akan membantu mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan ini juga nanti akan terus melakukan kegiatan pelayanan sehingga untuk masyarakat Kota Bau-Bau hari ini salah satu indikator yang akan dipersiapkan adalah bagaimana daerah ini meningkatkan nilai pelayanan kesehatannya. Salah satunya adalah meminimalisir angka kematian ibu dan bayi. Nanti kita saksikan peresmiannya dan dihadir langsung oleh Bapak Wali Kota Bau-Bau. Dadah. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bau-Bau bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau. Yang kami hormati para forum komunikasi pimpinan daerah Kota Bau-Bau. Yang kami hormati para asisten Setda Kota Bau-Bau yang sempat hadir. Yang kami hormati para kepala OPD terkait se-Kota Bau-Bau yang sempat hadir. Yang kami hormati para pejabat eselon 3, 4 se-Kota Bau-Bau yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita berada di sini dalam rangka acara peresmian gedung Ponet Puskesmas Bungi dan Puskesmas Bukit Wolio Indah, sekaligus launching aplikasi Public Safety Center 119 dan Jurnai Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon SKDR, serta pengumuman dan penyerahan hadiah pada Lomba Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat. Hadirin yang sama berbahagia, acara diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan doa kepada Bapak Sadarudin SKM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali kegiatan kita pagi hari ini, mari kita pusatkan pikiran kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memimpin doa secara Islam, yang lain menyesuaikan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya Rabb, Tuhan kami sekalian alam, kami berkumpul di sini untuk bermunajat, mengharap keberkahan dan keridhaan-Mu ya Allah. Maka tuntunlah kami menuju jalan sebagaimana Engkau telah menuntun dan memberi petunjuk pada utusan mulia-Mu, khususnya demi kesuksesan rangkaian kegiatan yang kami adakan ini. Ya Allah ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terangilah setiap ruang, lorong dan sudut gedung Ponet Puskesmas Bungi dan Puskesmas Bukit Walia Indah dengan pancaran nur ilahi-Mu, agar setiap tapak langkah, setiap gerak tubuh dan setiap niat dan pikiran kami selalu tertuju menghamba kepada-Mu. Jadikan gedung yang baru ini sebagai ladang amal soleh bagi diri kami, sehingga menghantar kami pada kebaikan di dunia maupun di akhirat-Mu. Ya Allah ya Alim, sumber segala pengetahuan, bersamaan dengan diresmikan gedung Ponet ini telah bersama kami Bapak Wali Kota Bau-Bau beserta seluruh jajarannya. Maka satukan tekad kami untuk senantiasa berkomitmen melanjutkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan prestasi serta memberikan pelayanan tanpa sekat, agar setiap kebijakan tersebut menuntun kami dalam menjalankan amanah dan mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Ya Allah ya Hadi, yang maha memimpin dan memberi petunjuk, sematkanlah sebagian kebijaksanaan dalam memimpin yang Engkau mujizatkan pada diri Rasulullah untuk menjadi bagian dari kepemimpinan para pemimpin kami, agar mereka selalu berlaku arif, bertindak bijak, dan bertutur kata yang mendamaikan, sehingga pemimpin kami mampu menjalankan amanah jabatan dengan selalu mengedepankan penghambaan kepada-Mu sebagaimana Rasul. Ya Allah ya Haq, Tuhan yang maha benar, bimbinglah kami agar memiliki kemampuan mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha satu dan maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah biarkan kami bercerai-berai. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang di jalan-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau kepada Bapak Dr. Lukman, spesialis penyakit dalam. Silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tetap tercurah untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bau-Bau, yang kami hormati Bapak Sekda Kota Bau-Bau, yang kami hormati Forkopimda yang sempat hadir, perwakilan Komisi 3 yang membidangi kesehatan dari DPRD Kota Bau-Bau, para asisten, staf ahli, dan OPD terkait yang sempat hadir. Yang saya banggakan para kepala puskesmas, para Pokja Kelurahan Sehat, selamat datang di acara kami. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini kita tiba pada rangkaian kegiatan kita setelah bergerak cepat mulai dari bulan September kemarin, peletakan batu pertama untuk Ponet Bungi dan Ponet Bukit Walia Indah.
Alhamdulillah akhirnya hari ini yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami ke Bapak Wali Kota, komitmen kami kepada masyarakat Kota Bau-Bau untuk kita bersama-sama mengantarkan daerah ini bertransformasi dalam bidang kesehatan. Transformasi dalam bidang kesehatan di samping perbaikan rujukan juga penyiapan sarana-sarana kesehatannya. Ponet ini merupakan tempat pelayanan obstetri dan neonatologi. Obstetri itu maksudnya persalinan atau kandungan, neonatologi itu anak-anak baru lahir, bayi baru lahir, emergensi dasar. Kalau emergensi lanjutannya itu ada di rumah sakit kita. Jadi akan connect. Tahun kemarin kita sudah mulai merancang juga pemenuhan sarana pelayanan emergensi lanjutan di rumah sakit kita. Jadi dana Ponet ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat lewat alokasi dana khusus bidang fisik, bidang kesehatan. Alhamdulillah pada tahun kemarin kita mendapat 2 untuk di Bukit Wolio Indah dan di Bungi. Tahun ini kita lewat DAU, kita juga akan membangun satu Ponet untuk mendukung sistem rujukan kita di Surawolio. Jadi akan ada 3 Ponet yang akan membackup pelayanan obstetri dasar dan lanjutan yang semuanya bertujuan agar kita bisa menekan angka kematian ibu dan anak di daerah kita. Karena angka kematian ibu dan anak ini merupakan salah satu indikator SPM, standar pelayanan minimal, dan kalau ini baik, insya Allah memberikan gambaran ke kita bahwa pelayanan sistem kesehatan untuk ibu dan anak di daerah kita baik, juga memberikan kontribusi penilaian buat daerah ataupun kepala daerah terkait pelayanan sistem kesehatan di daerah kita. Demikian juga untuk struktur ataupun kota sehat. Alhamdulillah saat ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK juga pembina kota sehat bisa hadir bersama kita. Kami berharap ke depan bisa tambah berkolaboratif, bisa bekerja sama lagi lebih baik antara forum kota sehat juga dengan semua sarana kesehatan yang ada. Karena sekali lagi bahwa yang kita lakukan saat ini adalah merupakan bagian dari komitmen kita untuk bertransformasi di bidang kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Kami laporkan juga Bapak Wali bahwa serapan DAK Dinas Kesehatan di bidang kesehatan pada tahun 2022 itu sekitar 97% lebih. Ini dikarenakan belum sampai 100% karena memang beberapa item belanja itu tidak disanggupi oleh penyedia menyediakannya di dalam tahun berjalan anggaran. Alhamdulillah untuk serapan DAK fisik Ponet kita dua-duanya 100%. Pada kesempatan kali ini juga kami akan meminta Bapak Wali Kota untuk meluncurkan aplikasi PSC. PSC ini merupakan Public Safety Center. Jadi dia merupakan suatu aplikasi yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Tujuannya untuk memberi respon yang cepat dan tepat jika ada kejadian-kejadian emergensi di wilayah Kota Bau-Bau. Awalnya PSC ini dipakai untuk kejadian-kejadian kecelakaan, tetapi sebenarnya bisa kita bridging dengan pemadam kebakaran ataupun kepolisian, ataupun bridging dengan kondisi-kondisi lainnya, tinggal dimasukkan dalam aplikasinya sehingga fiturnya bisa bertambah dan kita bisa merespon kejadian-kejadian dengan cepat dan tepat. Jadi kalau ada kejadian kecelakaan, siapa saja terdekat atau siapa saja dari masyarakat Kota Bau-Bau tinggal meresponnya dengan menghubungi PSC
119, maka di pusat PSC sana akan beep sampai ada respon. Kalau belum ada respon, dia akan berbunyi terus. Responnya akan direspon oleh puskesmas yang terdekat. Dan alhamdulillah, selain sarana aplikasi ini, kita juga sudah melatih struktur kesiapan dari tim PSC kita. Pada saat ini juga kami akan meminta kesediaan Bapak Wali Kota Bau-Bau untuk meresmikan Journey SKDR kita. Journey SKDR kita ini merupakan salah satu journey yang kita daftarkan juga untuk masuk dalam inovasi daerah. Karena di beberapa daerah journey-nya ini dia terbit dalam bulanan, tapi kita di Bau-Bau kita usahakan terbit dalam 2 minggu, dan journey yang ada atau buletin yang ada di puskesmas-puskesmas itu akan terbit setiap minggunya. Jadi data-data yang ada terkait sistem kesehatan daerah, kewaspadaan, dan kebijakan nanti akan tersosialisasi lewat journey kita ini. Jadi journey kita ini, journey sistem kewaspadaan dini dan respon, journey SKDR namanya. Sudah ada 4 orang petugas kesehatan kita yang dilatih kemarin dengan di Ciloto terkait SKDR ini. 1 di rumah sakit, 3 lainnya di puskesmas. Mereka dilatih menggunakan kerjasama Indonesia dan WHO. Jadi saat ada kejadian gagal ginjal akut pada anak kemarin, Kota Bau-Bau merupakan kota yang paling cepat memberikan laporan ke pusat terkait respon tersebut. Jadi yang dipercaya melapor adalah tenaga-tenaga surveillance kita yang dilatih di lapangan. Jadi bukan kadisnya. Jadi karena kita sudah mempunyai tenaga kesehatan yang dilatih oleh WHO dalam pelaporan kewaspadaan dini dan respon, sehingga kita masuk begitu cepat datanya sebagai daerah yang melaporkan kejadian atau kewaspadaan dini terhadap kejadian gagal ginjal karena penggunaan obat-obatan. Jadi untuk jurnal SKDR kita juga ini sarananya, sumber dayanya sudah siap Bapak Wali. Dan kita berusaha, ini merupakan media informasi di samping untuk memberikan informasi-informasi ke masyarakat terkait kewaspadaan dini, juga kita berharap ini bisa menjadi media untuk pemerintah kota dalam upaya menyebarluaskan terkait kebijakan-kebijakannya di bidang kesehatan. Alhamdulillah juga sebagai laporan pada saat ini akan diberikan penghargaan, akan diumumkan pada hari ini pemenang penilaian kota sehat. Teman-teman Pokja mana? Teman-teman Pokja? Mana suaranya teman-teman Pokja nih? Pokja. Kota sehat? Kurang kencang, ada Bapak Wali nih, jangan malu-maluin. Kota sehat? Alhamdulillah, semua deg-degan pasti tentunya. Kami berharap siapapun yang akan menjadi juara nantinya tetap terus memperbaiki layanan-layanan kesehatan atau pelayanan kesehatan dengan bekerja sama dengan sarana kesehatan kami yang terdekat. Dan kami berharap juga kota sehat ini bisa terus berlanjut dalam program-program ataupun kebijakan di Kota Bau-Bau ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami minta kesediaan Bapak Wali Kota untuk memberikan kami arahan, wejangan, sekaligus juga meresmikan sarana kesehatan, peluncuran aplikasi PSC, juga pemberian hadiah buat yang juara bagi kelurahan sehat, dan peluncuran journey SKDR kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Wali Kota Bau-Bau kepada Bapak Laode Ahmad Monianse dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati yang mewakili Ketua DPD Kota Bau-Bau, yang kami hormati yang mewakili Badan DIP
1413 Beton, Bapak Sekretaris Daerah Kota Bau, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau beserta seluruh pengurus yang hadir, yang kami hormati asisten pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Bau, para pejabat eselon 3-4, Ketua Forum Sehat, Forum Kota Sehat Kota Bau, camat, lurah, para kepala puskesmas, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama hadir bersama kita, pimpinan pondok pesantren. Tadi duduk di luar, sebenarnya beliau itu duduk di luar untuk mendoakan kita agar jangan hujan. Cuma karena saya lihat sudah cerah, saya minta untuk masuk ke dalam. Hadirin sekalian yang sangat berbahagia, izinkan saya mengajak kita semua untuk selalu menjadikan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan ridhonya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat hadir pada peresmian Gedung Ponet Puskesmas Bungi dan Bukit Mulyo Indah serta launching Public Safety Center 119 serta Journey SKDR Kota Bau yang hari ini kita laksanakan dan dihadiri oleh kita semua. Salawat dan salam terlebih pula kita kirimkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, peran puskesmas sangat penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Indonesia menyediakan puskesmas Ponet yang mampu memberikan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar 24 jam. Dan alhamdulillah tahun ini kita diberikan, tahun 2022 maksud saya, diberikan 2 unit Ponet. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang, tahun ini dan tahun akan datang, kita masih akan mendapatkan lagi dari BAK fisik untuk penyempurnaan layanan puskesmas kita, layanan pria puskesmas kita di Kota Bau. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada satu hal yang mungkin sedikit terbalik. Mestinya kita lebih awal untuk memurutkan puskesmas daripada rumah sakit. Ya, tapi ya sudahlah, sudah terlanjur. Ya. Dan saya sangat berharap BLUD puskesmas yang nanti akan kita lakukan itu kita awali dari puskesmas yang punya Ponet. Termasuk beberapa puskesmas yang angka kunjungannya tinggi dan sudah memberikan layanan 24 jam. Jadi seperti puskesmas Wajo dan puskesmas Bungi ya. Tetapi juga perlu untuk dipertimbangkan puskesmas Surawulyo, karena di sana, atau puskesmas Pulau Makassar, karena punya karakteristik tersendiri. Puskesmas pulau dan puskesmas yang berada di perbatasan kabupaten kota di Bungi, di Surawulyo, dan kelihatannya kalau diberikan tugas khusus mungkin termasuk puskesmas yang bisa melakukan pelayanan untuk kesehatan paru. Karena di sana saya kira suasananya cukup mendukung kita kalau merawat inap atau perawatan buat penyakit paru. Nah, iklimnya memungkinkan dan tingkat kebisingan dan semuanya masih memungkinkan. Sehingga ke depan Kepala Dinas Kesehatan untuk bisa memikirkan kembali agar BLUD di puskesmas dapat dirancang dan kita bisa wujudkan. Kemarin kita dapat kritikan dari Kementerian Dalam Negeri karena sebenarnya harus diawali dari puskesmas. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita saksikan hari ini yaitu peresmian Ponet dan launching untuk Public Safety Center serta Journey SKDR tidak lain adalah upaya kita untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita almarhum Bapak Dr. Haji Istanbul. Karena dalam visi besar beliau maju sejahtera berbudaya itu di hari ini kita bisa sekaligus mewujudkan. Salah satu ciri dari kota maju adalah banyaknya aplikasi yang memudahkan layanan. Dengan hadirnya 119 ini akan memberikan respon time yang sedikit lebih baik.
karena dia bridging atau terkonek dengan sistem lain, sehingga lewat 119 kita juga bisa melakukan kontak untuk emergensi lain seperti kebakaran, banjir, atau hal-hal kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan reaksi cepat. Di 119 ini dapat kita kontak. Nanti akan di pusat layanan 119 yang akan bridging akan menyampaikan ke layanan-layanan lain yang sesuai dengan spesifikasi kejadian. Jadi ini satu langkah maju, dan inilah yang dikatakan oleh almarhum bahwa kota maju. Kota sejahtera itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya atau semakin baiknya mutu kesehatan warganya. Dan salah satu cara kita untuk meningkatkan mutu kesehatan warga adalah tersedianya layanan-layanan kesehatan daerah kita ini. Ponet saya kira menjadi salah satu hal yang sangat menukik kepada capaian target itu. Karena dengan Ponet, angka kematian ibu dapat kita tekan, angka kematian bayi dapat kita tekan, dan ini dua angka ini adalah angka yang tidak terpisahkan dari ukuran kesejahteraan sebuah negeri, termasuk ukuran keberhasilan kepala daerah di dalam membangun kesejahteraan di wilayah. Jadi sudah dua hal. Dan berbudaya, saya kira budaya tolong menolong, budaya saling memberikan perhatian, memberikan layanan terbaik adalah budaya yang perlu terus kita kembangkan menjadi hal yang menjadi ciri khas kota kita. Kita berharap ke depan layanan-layanan seperti ini akan menjadi branding buat kota kita. Kalau terjadi sesuatu kejadian, direspon dengan cepat, maka orang akan selalu mengingat bahwa sama di Bau-Bau itu. Jadi kalau terjadi di kota lain, orang mengatakan, oh seperti di Bau-Bau. Karena di Bau-Bau sudah memberikan budaya kecepatan layanan dan kepastian layanan. Itu yang kita harapkan, budaya seperti ini. Sehingga mudah-mudahan almarhum 1 tahun meninggalkan kita dapat tersenyum, karena beberapa cita-cita besar beliau dapat kita wujudkan dan dapat kita perlihatkan. Bapak Ibu sekalian, penurunan kematian dan peningkatan kualitas ibu dan bayi tidak terlepas dari penanganan kasus emergensi di fasilitas pelayanan kesehatan dasar melalui upaya peningkatan Ponet di puskesmas yang didukung dengan keberadaan rumah sakit dengan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif atau Ponet, dan suatu kolaboratif improvement Ponet dan Ponet sebagai suatu satuan sistem rujukan yang mempunyai peran yang sangat penting. Dalam proses rujukan ini dapat bersinergi dengan menggunakan aplikasi Public Safety Center 9 yang salah satu fiturnya adalah membantu mobilisasi ibu melahirkan untuk rujukan ke sarana fasilitas kesehatan yang memadai di samping fitur kecelakaan lalu lintas. Sebenarnya kalau belum dibuat aplikasinya dan masih bisa berubah, 119 ini angka yang sudah paten. 119 paten, cuma penamaannya saja. Saya kira angkanya bisa dirubah. Karena kalau angkanya bisa dirubah, saya mengusulkan 131. Karena 13 Januari itu meninggalnya almarhum, sehingga kita akan selalu mengingat beliau. Kalau masih boleh, angka khusus untuk selalu mengingatkan beliau. Karena apa yang kita lakukan hari ini tidak terlepas dari rencana-rencana besar beliau, sehingga selalu saja kita buat momentum yang tidak akan pernah terlepas dari peran-peran beliau selama ini. Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dan penanganan korban pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, peningkatan jumlah korban yang meninggal dan mengalami kedaruratan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban gawat darurat yang kurang optimal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, aplikasi PSC 119 Bau-Bau hadir melalui layanan kedaruratan medis. Dia mengundang masyarakat dalam melakukan pengaduan darurat medis kepada pemerintah Kota Bau melalui tenaga teknis kesehatan. Tujuan dibentuknya Public Safety Center Kota Bau untuk meningkatkan akses dan mutu layanan gawat daruratan, mempercepat waktu penanganan gawat daruratan, serta menurunkan angka kematian dan catatan sebagaimana dimaksud dalam Permenkes RI nomor 19 tahun 2018 tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Hari ini
kita juga melaunching Journey SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem kewaspadaan dini dan respon sangat penting dalam mendeteksi adanya ancaman penyakit potensial KLB dan wabah di negara kita, baik tingkat nasional, kabupaten kota, dan puskesmas. Bila ancaman penyakit dapat dideteksi secara dini, maka kita dapat mencegah potensial KLB menjadi besar dengan melakukan respon dan intervensi yang cepat dan akurat. Selain itu, SKDR juga bermanfaat untuk mengevaluasi kegiatan program pencegahan pengendalian penyakit. Bila penyakit potensial KLB semakin meningkat dan KLB suatu penyakit juga bertambah, maka ini merupakan suatu indikasi bahwa program pencegahan dan pengendalian penyakit menular potensial KLB belum berjalan optimal. Jadi SKDR ini nanti akan menjadi panel indikator apakah penanganan penyakit-penyakit yang berpotensi KLB itu dapat diselesaikan atau tidak. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2023 Bapak Presiden pada rapat koordinasi dengan Forkopimda se-Indonesia selalu memberikan perhatian kepada kita semua, meminta agar kita lebih waspada akan terjadinya beberapa hal yang mungkin saja bisa terjadi di tahun 2023. Yang paling mungkin terjadi adalah resesi ekonomi. Nah, resesi ekonomi biasanya akan berdampak pada resesi-resesi yang lain. Olehnya itu maka kita patut untuk lebih berhati-hati dalam pemanfaatan anggaran kita di tahun 2023 ini, agar dengan kapasitas yang terbatas kita selalu dapat atau mempunyai kemampuan untuk selalu menyediakan dana-dana tertentu untuk terjadinya hal-hal yang dapat terjadi di luar dugaan kita. Tidak menutup kemungkinan penyakit seperti COVID-19 juga akan selalu hadir, atau adanya varian baru dari COVID yang terus mereproduksi dirinya yang perlu mendapat perhatian khusus bagi kita semua. Kemarin memang sudah dicabut PPKM ya, sudah dicabut, tapi bukan berarti bahwa kewaspadaan kita terhadap COVID berakhir. Hanya bergeser dari pandemi ke endemi. Dan ini dibutuhkan keseriusan kita, jangan sampai kita lengah sehingga munculnya akan terjadi sebuah varian yang mungkin bisa merepotkan kita semua. Sehingga tetap saja dunia kesehatan dalam keadaan waspada. Kemudian Bapak Presiden juga mengingatkan, dan ini yang hal yang sangat dikatakan membanggakan, hal yang, tapi ini hanya hal yang negatif. Karena Bapak Presiden menyebut Kota Bombau dalam Rakernas kemarin sebagai kota dengan inflasi tertinggi. Ini memang butuh perhatian, sehingga Pak Pangdam memanggil jajarannya, termasuk Pak Dandim. Makanya Pak Dandim belum pulang sudah melakukan perintah. Beliau masih ada di Bogor kemarin, sudah mengeluarkan perintah agar seluruh polsek, seluruh Koramil untuk melakukan deteksi dan upaya nyata untuk penurunan angka inflasi daerah. Kemarin sudah kunjungan lapangan Pak, kunjungan pasar kebetulan Pak Dandim. Dia bilang, saya insya Allah pulang akan kita tuntaskan. Memang sebagai informasi awal buat kita semua, bahwa angka inflasi 8,3 itu adalah nomor 3 terbesar di Indonesia. Ada 6,7, kita 6,3, dan lebih dari 5% itu dikontribusi oleh kebijakan. Pertama, tiket pesawat atau angkutan udara, kemudian cukai rokok, dan yang ketiga adalah bahan bakar minyak. Tiga ini berkontribusi 5%. Jadi kalau ini selesai, sebenarnya inflasi kita cuma 3% lebih. Tapi karena ini tidak bisa kita kendalikan, ini ada di tangan orang lain, di tangan kebijakan. Ya, kita sangat berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kebijakan Menteri Perhubungan untuk bisa membuka beberapa layanan penerbangan, sehingga kalau ada persaingan mungkin saja bisa terjadi penurunan. Hari ini kita di bandara kita, di maskapai tetap bahkan sedikit menaikkan tarif, dan di daerah lain seperti Kendari turunkan. Karena di Kota Bombau layanan itu digunakan oleh 5-6 kabupaten kota, sehingga mau tidak mau pasti terbeli.
berapapun harganya. Jadi salah satu cara untuk bisa menurunkannya harus ada persaingan, harus ada maskapai lain yang masuk untuk bisa menekan. Bapak sekalian, di tahun yang berbeda, tahun 2021, di bulan yang sama, jadi di bulan November 2021 dibandingkan dengan November 2022, tiket pesawat terbang ke Makassar di tahun 2021 di bulan November itu cuma 600. Di tahun 2022 1.600.000. Jadi itu besar, dan inilah yang termasuk angka yang cukup kuat mempengaruhi inflasi. Namun demikian, ada beberapa komponen yang juga mempengaruhi, dan itu di bawah pengawasan kita. Harga beras sekarang sudah naik. Berapapun naiknya harga beras, pasti akan ada pengaruhnya dengan inflasi. Sehingga kita sangat berharap operasi pasar dalam waktu dekat kita akan lakukan, dan kita minta kepada Bulog untuk tidak menjual berasnya secara jor-joran. Saya lihat kemarin beras begitu dijual jor-joran oleh Bulog dan dibeli oleh para pengecer, distributor di pasar bau-bau. Mestinya kita tahan ini untuk stabilitas harga, karena sudah tidak imbang. Kemudian beberapa komoditi lainnya yang berkaitan dengan tanaman pertanian yang perlu mendapat perhatian kita, karena kebetulan kita di wilayah pertanian di sini untuk bisa membantu menekan angka inflasi. Paling tidak di bulan Januari ini kalau bisa kita menekan di angka 7 mendekati 6, saya kira sudah cukup baik. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu sekalian, inflasi juga dibentuk oleh semakin banyaknya orang yang datang ke Bogor. Tidak sedikit event yang terjadi di Bogor di bulan November-Desember, dan tidak disertai dengan ketersediaan bahan yang cukup. Karena inflasi itu kan dipicu oleh kenaikan harga. Kunjungan yang berlebihan datang di sebuah daerah dengan komoditi yang tidak cukup tersedia, itu akan menyebabkan lonjakan harga. Sehingga inilah yang perlu kita pelajari bersama, bahwa pada saat kita membuat event tertentu memang harus ada pengantisipasian agar distribusi barang yang memungkinkan lonjakan kenaikan harga harus kita jaga dengan tenang. Karena kita sudah bisa buktikan di bulan Oktober, November, Desember tidak sedikit kegiatan yang terjadi di Bogor yang sifatnya regional, dan itu menggeser orang dari Sulawesi Tenggara untuk berkumpul di Bogor. Komoditi tidak terjaga dengan baik. Karena apa? Karena pasar kita bukan hanya orang Bogor yang gunakan, digunakan oleh kabupaten kota lainnya di sekitar, bahkan di Taliabo, Banggai, dan pulau-pulau lainnya di Maluku juga memanfaatkan pasar Bogor. Sehingga inilah yang harus kita jaga dengan baik, karena apabila terjadi kelangkaan, kekurangan, maka sudah pasti akan terjadi lonjakan harga. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya peresmian ini, sekaligus mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya Dinas Kesehatan yang telah berhasil membangun gedung Ponet, Puskesmas Bungi dan Puskesmas BWI, serta membuat aplikasi PSC 119 dan Journey SKDR. Oleh karena itu patut kita bersyukur, karena harapan kita terus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan tetap dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Bau, dapat kita wujudkan dengan baik. Dalam hal ini, kebutuhan akan sarana kesehatan yang representatif menjadi indikator yang sangat penting dan dasar untuk diwujudkan bersama sebagai penunjang pelayanan pembangunan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat mutu dari bangunan yang hari ini dibangun, dua Ponet ini, ya saya menyampaikan apresiasi kepada penyedia. Kualitasnya sangat baik, ya, mengalahkan kualitas rumah sakit. Artinya kalau kita lihat rumah sakit belang-belang, biar kita cek dengan apapun, kalau plasterannya tidak bagus pasti juga belang-belang. Kalau ini saya lihat memang dibuat dengan penuh perasaan. Ini sentuhan hati kayaknya yang terjadi. Ya.
pasti didorong oleh sebuah keyakinan bahwa layanan ini akan digunakan oleh orang banyak dan menjadi sebuah ladang amal. Tapi kalau kita hanya buru keuntungannya, ya tidak sedikit puskesmas yang saya lihat, ya, kita sentuh saja semen dan pasirnya ikut ke kita. Mungkin sebagai rasa rindu, semen dengan dia ikut. Jadi kalau kita tarik ke tangan kita, ada bekasnya. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi contoh yang baik juga buat penyedia-penyedia lain, agar apa yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk mutu bangunan, mutu pekerjaan yang dapat membanggakan kita semua. Bapak Ibu sekalian, tentunya harapan kita bersama semoga dengan diresmikannya hari ini, maka depannya Gedung Ponet Bau-Bau akan mampu memberikan pelayanan prima yang mudah, cepat, dan nyaman. Begitu pula dengan aplikasi PSC 109 dan Journey SKDR menjadi aplikasi yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan emergensi, khususnya di Kota Bau. Dan mohon ini untuk segera didaftar di Litbang, ya, karena kita Bapak Ibu sekalian di tahun 2022 punya catatan yang tidak terlalu baik untuk inovasi daerah. Kita ranking 14 dari 17 kabupaten kota, bahkan dikalahkan kabupaten yang baru lahir. Sebenarnya ada banyak sekali inovasi kita, cuma tidak dicatat. Ya, ini yang kami harapkan. Ini dua aplikasi ini saya kira termasuk inovasi yang cukup membanggakan kita. Adanya PSC 109, saya kira ini menjadi aplikasi yang dapat membanggakan karena dengan adanya PSC banyak sekali layanan dari aspek kecepatan itu bisa kita wujudkan. Begitu juga dengan Journey SKDR ini, saya kira menjadi sebuah terobosan agar Kota Bau-Bau selalu dapat mewaspadai adanya potensi gawat dauratan atau adanya potensi KLB untuk penyakit tertentu di kota kita ini. Jadi mohon untuk dicatat, jangan sampai kita masih ranking 14 terus dari 17 kabupaten kota. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peresmian Gedung Ponet Puskesmas Bungi dan Bukit Wolio Indah, Launching Public Safety Center 109 serta Journey SKDR Kota Bau saya nyatakan digunakan secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama berbahagia, acara selanjutnya pengumuman hasil lomba forum komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat sekaligus penyerahan hadiah dan penyerahan secara simbolis alat komunikasi PSC 119. Keputusan Tim Penilai Lomba Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat Sekota Bau-Bau tahun 2022 nomor 01 tahun 2022 tentang penetapan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Terbaik dan Pokja Kelurahan Sehat Terbaik Kota Bau-Bau tahun 2022. Ketua Tim Penilai Lomba Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat Sekota Bau-Bau tahun 2022 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Terbaik 1 adalah Forum Komunikasi Kecamatan Batu Puaro Sehat. Kedua, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Terbaik 2 adalah Forum Komunikasi Kecamatan Wolio Sehat. Ketiga, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Terbaik 3 adalah Forum Komunikasi Kecamatan Murhum Sehat. Keempat, Pokja Kelurahan Sehat Terbaik 1 adalah Pokja Kelurahan Lamangga Sehat. Kelima,
Pokja Kelurahan Badia Sehat. Ketujuh, Pokja Kelurahan Sehat terbaik 4 adalah Pokja Kelurahan Melai Sehat. Kedelapan, Pokja Kelurahan Sehat terbaik 5 adalah Pokja Kelurahan Kolese Sehat. Kesembilan, Pokja Kelurahan Sehat terbaik 6 adalah Pokja Kelurahan Kadolo Katapi Sehat. Kesepuluh, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Bau-Bau tanggal 30 Desember 2022. Tim penilai Lomba Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat Sekota Bau-Bau tahun 2022. Ketua Dr. Dahrul Dahlan SSTP FSI. Acara penyerahan secara simbolis alat komunikasi PSC 119 kepada Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau dan 17 Puskesmas. Dalam hal ini diwakili perwakilan dari Dinas Kesehatan, perwakilan dari Puskesmas Bukit Wole Indah, perwakilan dari Puskesmas Sula'a, dan perwakilan dari Puskesmas Bumi.
Puskesmas Bungi dan Puskesmas Bukit Wolio Indah. Kepala Puskesmas Bukit Wolio Indah. Ya, selanjutnya Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau untuk menandatangani prasasti Ponet Gedung Baru Puskesmas Bungi dan Puskesmas Bukit Wolio Indah. Ya. Lanjutkan Bapak Wali Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan mengharap dari Allah Taala Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini Ponet Bungi dan Ponet Ponet Bukit Wolio Indah kami nyatakan digunakan secara resmi. Bismillah. Baik, saya sudah bersama dua kepala puskesmas yang ponetnya baru saja di launching hari ini, yaitu Kepala Puskesmas Bungi dan Bukit Wolio Indah. Kita berharap fasilitas kesehatan ini benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat, sekaligus mempermudah juga kinerja dari teman-teman kita yang bertugas di lembaga kesehatan, satunya di puskesmas. Nah, kita sudah punya ponet khusus di Bungi dulu, Bang. Mungkin bisa cerita sedikit, karena ini kan nanti akan dimanfaatkan. Gimana ada trik-trik mungkin agar nanti masyarakat mendapatkan pelayanan. Kita kan targetnya itu semua ibu yang melahirkan itu nanti terjaring semua, jangan ada yang ketinggalan. Silakan, itu di Bungi sendiri. Baik, puskesmas Bungi adalah puskesmas perawatan pelayanan kami sudah melakukan ini, sudah tentu 1 jam 24 jam memberikan pelayanan. Kami di puskesmas Bungi ini mempunyai 3 unit kerja. Di kelurahan Diabuku, kelurahan Diabuku, dan kelurahan Kandikan. Namun dan nilai lain mereka bisa syarat kerja. Kami dari awal kami sudah berkomitmen untuk memberikan layanan kondisi dengan seperti ini. Dan kepada petugas-petugas kami selalu memberikan semangat dan motivasi kerja yang Oke, sama halnya dengan kita bahwa kita berharap fasilitas yang ada ini benar-benar memberikan kemudahan. Sama dengan Bungi juga, Bukit Wolio Indah juga sudah memiliki itu, dan yang penting kita ingin dengarkan juga
wilayah kerjanya, kemudian nanti pemanfaatan ponisnya, targetnya gimana nanti untuk Bukit Waluyo Indah? Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini Bapak Wali Kota bersama jajarannya sudah meresmikan Puskesmas Rawat Inap Mampu Ponet yang ada di Kota Bau-Bau, yaitu Puskesmas, salah satunya adalah Puskesmas Bukit Waluyo Indah. Kami berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik di wilayah kerja kami, yaitu Kelurahan Bukit Waluyo Indah dan Kelurahan Kadalokatapi, dengan jumlah sasaran atau jumlah penduduk kami itu mencapai 14.764 jiwa, dengan sasaran untuk pelayanan ibu hamil itu ada di 303. Kami berharap dari kami untuk masyarakat yang berada di wilayah kerja kami akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya layanan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Bau-Bau, yaitu Ponet. Ponet ini sendiri pelayanan obstetri, neonatal, emergensi dasar. Masyarakat juga tidak perlu khawatir, layanan ini sudah dilakukan sejak lama, yaitu pelayanan ibu hamil, persalinan nifas, dan bayi baru lahir. Semoga di tahun 2023 ini kita bisa menekan angka kematian ibu, menurunkan prevalensi stunting, sukses untuk pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bau. Yang pasti kita berikan motivasi dan dukungan ya kepada teman-teman kita khususnya di Puskesmas, dan juga bagi masyarakat, silakan manfaatkan fasilitas ini karena selalu akan diberikan kemudahan. Silakan menghubungi Puskesmas terdekat juga jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Seperti tadi juga sudah dibentuk ya, itu tim khusus untuk melaporkan informasi cepat ya di Dinas Kesehatan. Oke, mudah-mudahan kedepannya Dinas Kesehatan dan teman-teman kita yang bertugas di lapangan mendapatkan kemudahan sehingga nanti masyarakat juga bisa terjamin derajat kesehatan. Terima kasih. Oke, pemirsa, kita baru saja mengikuti peresmian gedung Ponet yang dimiliki oleh dua puskesmas ini, Puskesmas Bungi dan Bukit Waluyo Indah. Mungkin kedepannya akan ada ponet-ponet yang berikutnya mungkin ya untuk memudahkan pelayanan kesehatan kita. Dan ini salah satu bentuk perhatian ataupun bagaimana keberpihakan kita untuk memperlancar atau mempermudah pelayanan ya, khususnya untuk ibu dan bayi. Indikator kemajuan daerah salah satunya adalah itu. Pak Kadis, gimana setelah ini? Kita pasti punya banyak tantangan lagi, walaupun kita memang setiap saat melakukan pembenahan fasilitas. Ya. Terima kasih. Ini merupakan langkah maju untuk daerah kita, dan ini juga merupakan bagian dari komitmen transformasi bidang kesehatan. Jadi daerah Kota Bau-Bau harus berani masuk dalam upaya-upaya transformasi bidang kesehatan, di mana salah satu pilarnya adalah upaya-upaya penyediaan sistem kesehatan yang baik dan juga sistem rujukan. Kalau hari ini di dua tempat, di Bungi dan Bukit Waluyo Indah, dibangun Ponet yang peletakan batu pertamanya kemarin kira-kira bulan September di tahun lalu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa diresmikan. Kita berharap dua tempat ini bisa menjadi sentra atau paling tidak pilihan buat ibu-ibu hamil di Kota Bau-Bau yang akan melahirkan. Tidak usah menunggu ada kegawatan untuk melahirkan, dan dianjurkan untuk melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan dan di sarana kesehatan yang ada. Karena kita berharap dengan demikian kita bisa menekan angka kematian ibu dan bayi di daerah kita. Namun ada juga hal yang penting yang harus diperhatikan oleh bidan kita, oleh bikor-bikor kita, oleh tenaga kesehatan kita, juga didukung oleh lintas sektor, bahwa upaya-upaya PWS, pemantauan wilayah setempat, untuk memastikan bahwa tidak ada satupun ibu hamil yang lolos dari pelayanan kita. Karena ibu hamil itu beresiko sejak dia dinyatakan hamil, bukan nanti saat dia akan melahirkan. Jadi dengan adanya Ponet ini kita berharap semua ibu hamil mau kontrol di sarana kesehatan untuk dipantau bagaimana perkembangan
janin dan ibunya, dan diberi alternatif untuk tempat-tempat persalinannya. Karena itu hak ibu, dia memilih bersalin di mana, di rumah sakit, di sarana kesehatan yang ada. Tapi kita berharap dengan adanya Ponet kita bisa menjadi pilihan tempat bersalin. Dan selanjutnya sebagai konsekuensi dari adanya Ponet ini, maka kita juga akan melatih semua bidan-bidan kita, dokter-dokter kita yang bertugas di puskesmas-puskesmas yang ada Ponetnya, sehingga deteksi-deteksi kegawatan daruratan untuk mencegah kematian bisa dilakukan. Oke, tadi selain Ponet juga ada inovasi yang disampaikan, karena itu juga akan melibatkan masyarakat nanti, informasi cepat yang dibuat namanya PSC. Itu gimana? Jadi ada juga tadi PSC yang diluncurkan, ini merupakan public safety service untuk masyarakat. Jadi awalnya PSC ini kita pakai untuk respon cepat terhadap kecelakaan lalu lintas. Tetapi tentu aplikasi ini fiturnya bisa di-bridging, bisa diinstalkan oleh hal lain, misalnya kebakaran, misalnya pertolongan untuk menjemput ibu-ibu hamil, bisa juga. Jadi tinggal menghubungi PSC kita, ibu hamilnya yang akan bersalin dijemput. Atau bisa juga dengan adanya kebakaran. Kalau ada kebakaran butuh respon cepat, di samping pemadamnya juga di situ turun timnya. Jadi ini upaya-upaya kita untuk memperpendek layanan, merespon cepat layanan. Kita berharap respon time kita jika dibutuhkan lebih cepat. Berarti nanti harus itu ya, mendaftar ke aplikasi atau menginstal aplikasinya. Bisa di store, bisa diinstal di Play Store. Aplikasi PSC Kota Bau-Bau 119. Oke. Baik. Bisa. Terima kasih Pak Kadis. Semoga ini akan terus kita sosialisasikan ke masyarakat, biar paling tidak di HP-nya ada aplikasi PSC 119 Kota Bau-Bau. Ya, itu juga langkah maju, dan kita berharap ini akan semakin menambah kemudahan bagi masyarakat. Ya, terima kasih. Baik, fasilitas ini pasti akan berguna nanti untuk masyarakat, karena kita selama ini belum ada. Kita juga ingin mengejar seperti daerah-daerah yang maju, dan Bau-Bau hari ini membuktikan itu. Kita punya harapan, Ibu, tentang kegiatan hari ini. Harapan saya tentang kegiatan peresmian gedung Ponet ini tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Ya, hari ini baru 2. Mudah-mudahan kedepannya akan ada lagi bangunan Ponet di puskesmas-puskesmas yang lain. Dengan adanya Ponet tentu kesehatan ibu dan anak akan lebih terperhatikan ya, terutama khususnya untuk kematian ibu hamil dan termasuk kasus stunting. Kemudian untuk launching PSC 119, saya kira juga ini aplikasi yang sangat bagus, memudahkan ya kontak tanggap cepat dengan puskesmas ya. Kami dari tim penggerak PKK khususnya Pokja 4 tentu akan membantu untuk sosialisasinya ke masyarakat, supaya masyarakat kita tahu bahwa ternyata sudah ada aplikasi tanggap cepat untuk masalah-masalah kesehatan ya, termasuk kecelakaan dan sebagainya yang tadi dijelaskan oleh Pak Kadis Kesehatan. Dan ini sebenarnya akan ada tahap pembenahan terus. Aplikasi-aplikasi yang digunakan ini kan memudahkan kita karena memanfaatkan teknologi. Oke, terakhir ini untuk memacu semangat para tenaga kesehatan kita, karena juga tadi ada tim-tim yang dibentuk untuk masuk ke dalam tim gerak cepat itu tadi, Bu. Harapannya untuk mereka akan menghadapi banyak tantangan tentunya. Mereka tentu akan menghadapi tantangan, tapi saya kira ini bukan hal baru. Tantangan harus kita mereka lawan. Sudah terbiasa dan harus kita kerja terus. Kita ingin keberlanjutan dari program ini, bukan hanya sekedar hari ini euforia dari peresmian, tetapi keberlanjutannya. Nah, kemudian tadi untuk forum kota sehat, bagi teman-teman tadi yang sudah kelurahan maupun kecamatan sehat yang sudah menerima hadiah, pesan kami jangan hanya berhenti sampai di sini. Tadi kami sampaikan pada saat penerimaan hadiah, tetapi terus apa yang menjadi indikator penilaian untuk Bistara 2 itu ya selalu diperhatikan, terutama kebersihan lingkungan. Kami harapkan terus dilakukan, diupdate, karena saya sampaikan 1 tahun ini kami tim dari Kota Sehat akan terus turun setiap bulan untuk monef di kelurahan dan kecamatan sehat. Baik, dan itu tantangan kita karena kita akan menghadapi Bistara 2023. Oke. Terima kasih. Pemirsa,
kehadiran fasilitas kesehatan ini akan memberikan bantuan atau mempermudah aktivitas para tenaga kesehatan untuk tanggap darurat dalam melaksanakan tugasnya. Ponet ini satu langkah maju karena kita indikator kemajuan daerah itu sebenarnya salah satunya adalah bagaimana angka kematian ibu dan bayi itu ketika di suatu daerah bisa ditekan, itu juga menandakan kinerja termasuk pemerintah daerah kita. Pak Wali, ini baru 2 Ponet yang kita resmikan. Kedepannya gimana nih? Karena ya, kita berharap karena Ponet ini menjadi tangan pelayanan kesehatan, maka sedapat mungkin di masing-masing puskesmas, utamanya puskesmas potensial dengan tingkat layanan yang tinggi, itu kita harus dirikan. Dan karena Ponet ini benar-benar mendekatkan layanan, utamanya yang berkaitan langsung dengan kesehatan ibu anak. Ya, selain Ponet juga ada inovasi yang disiapkan karena untuk mempercepat pelayanan. Ada 119 dan SKDR. 119 saya kira menjadi sebuah terobosan baru dari Dinas Kesehatan, karena dengan 119 masyarakat bau-bau bisa berinteraksi langsung menyampaikan dengan layanan kesehatan. Mulai dari adanya tentang keemergensian sehingga membutuhkan kecepatan dari tenaga kesehatan untuk bisa berada di tempat di mana terjadinya emergensi. Baik, terima kasih Pak Wali. Terima kasih, mohon dukungan dari media agar informasi ini dapat tersebar luas, karena semakin banyak orang yang mengetahui, itu artinya efektivitas aplikasi ini semakin baik. Baik, demikian tadi seluruh rangkaian kegiatan launching gedung Ponet Puskesmas Bungi dan Bukit Wolio Indah. Semoga fasilitas ini memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, membantu dalam kegiatan persalinan dan untuk memperhatikan kesehatan ibu dan anak. Sekali lagi, salah satu indikator daerah maju ketika angka kelahiran dan jumlah angka kematian ibu dan bayi itu menurun dan bisa ditekan. Saya Pardin dari Puskesmas Bungi, sampai jumpa.